Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Pak. Pak Agus apa kabar? Sehat, Pak. Bapak, apa kabar? Sehat juga Pak Agus. Oh ya Pak Agus, bagaimana keadaan keluarga Bapak? Apakah baik-baik saja? Tentu baik-baik saja kan Pak? Iya, puji Tuhan, Pak Kastang. Kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Oh ya, Pak Kastang, ada apa ya, Pak? Tumben Bapak menemui saya. Biasanya Bapak sibuk dengan berbagai aktivitas pengembangan diri. Oh ya Pak Agus jadi bertanya-tanya, maaf ya Pak. Oh ya Pak Agus, maaf sebelumnya. Kemarin saya lupa menyampaikan kalau hari ini kita ada agenda coaching. Jadi kedatangan saya ini terkesan membuat Pak Agus bertanya-tanya. Sekali lagi maaf ya Pak Agus, kemarin itu sebenarnya saya ingin sampaikan, tapi kenapa saya luput, maaf ya Pak. Iya, tidak apa-apa, Pak. Justru saya senang Bapak bisa meluangkan waktu untuk meluangkan kegiatan coaching dengan saya. Sebenarnya saya juga menunggu kesempatan ini dari dulu karena saya sempat dengar kalau ada bentuk pengembangan diri yang sangat baik, Pak. Oh ya, Alhamdulillah kalau begitu ya Bapak sudah menunggu kegiatan ini. Kalau begitu Pak Agus, kegiatan coachingnya bisa kita mulai Pak ya. Iya, bisa, Pak. Siap. Pak Agus, bagaimana aktivitas pembelajaran Bapak saat ini dalam kelas? Apakah masih berjalan sesuai dengan harapan Pak Agus? Apakah pokoknya prosesnya Bapak itu dalam kelas apakah masih berjalan sih sesuai dengan keinginan Pak Agus? Iya, masih, Pak. Tapi akhir-akhir ini saya kewalahan, Pak, dengan pola belajar murid saya. Bahkan di antara mereka, Pak, ada yang sangat susah untuk diatur. Wah, sepertinya kalau begitu Pak Agus ini memang ada masalah Pak ya. Iya, Pola belajar dengan tingkah laku murid yang susah untuk dikendalikan lah untuk saat ini. iya, Oke Pak, apakah menurut Bapak tingkah laku yang ditunjukkan murid Bapak menjadi hambatan bagi Bapak dalam memaksimalkan kinerja Bapak? Serta melalui kegiatan coaching ini, apa yang Bapak ingin capai di sesi akhir kegiatan ini? Melalui kegiatan ini Pak, sesi coaching ini apa sih yang ingin Bapak capai di sesi akhirnya nanti Pak? eh, Kemudian Pak ya, kendala yang Bapak alami atau kekhawatiran yang sedang Bapak rasakan jika dipresentasikan dalam bentuk angka, kira-kira ada di angka berapa ya Pak? Kekhawatiran dan ininya Bapak ini, kekalutannya Bapak ini kalau dipresentasikan dalam bentuk angka, kira-kira ada di angka berapa Pak? iya, Pak, sangat menghambat sekali. Bahkan saya berpikir jika hal ini tidak ditemukan solusinya dengan cepat, saya jadi takut, Pak. Nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir pembelajaran yang saya ingin capai melalui kegiatan ini adalah terakomodasinya pola belajar murid dan tingkah laku positif dalam diri murid. Jika dipresentasikan dalam bentuk angka, mungkin ada di kisaran angka 5 sampai 6, Pak. Karena di dalam Kira-kira ada di angka berapa Pak ya? ya berkisaran di Kalau angka dipresentasikan dalam bentuk angka. 5 dan 6, Pak. Karena di Oh ya dalam Pak. kelas ketika saya melakukan KBM, sepertinya murid saya tidak bisa maksimal atau menghadirkan dirinya secara utuh dalam ruangan. Hal itu terlihat saat mereka mulai mengganggu teman, bahkan mereka berbincang dengan teman yang topiknya berada di di luar tujuan pembelajaran. Oh ya Pak ya, kalau begitu kekhawatirannya Bapak ini memang luar biasa ya, perlu Pak harus perlu dicari jalan keluarnya. Karena anak-anak sudah mulai melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang di luar dari topik pembelajaran Pak ya. Iya, betul, Sehingga Pak. Bapak merasa bahwa hal ini perlu untuk saya lakukan sebuah aksi untuk menyelesaikannya. Oh ya Pak, kira-kira Bapak punya alternatif tidak untuk eh, memecahkan masalah tersebut? Apakah Bapak sudah punya pemikiran atau punya sedikit ide atau mungkin gagasan untuk memecahkan masalah ini? Iya, sebenarnya ada sih, Pak. Cuma saya agak ragu, Pak.
apakah hal yang saya pikirkan ini bisa jadi solusi tentang masalah KBM yang sedang saya hadapi. Oh gitu Pak. Ya, Bapak sebenarnya punya solusi, tapi masih agak ragu. Iya. Gini Pak, kira-kira apa yang membuat Bapak ragu? Kira-kira apa sih yang membuat Bapak ragu? Hmm, Padahal Bapak sudah punya pemikiran sendiri kan? iya betul. Jadi yang membuat saya ragu Pak, yaitu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan keterkaitan kompetensi sosial dan emosional, apakah saya mampu memaksimalkannya. Sementara murid di kelas saya terkesan memiliki pola belajar yang susah dikontrol. Oh gitu Pak. Jadi kekhawatirannya Bapak itu, Bapak belum terlalu yakin dengan kekuatan diri Bapak bahwa apakah saya bisa memaksimalkan KSE dan diferensiasi gitu Pak ya. Iya betul. Eh, oh maaf ya Pak Agus. Jadi menurut Bapak diferensiasi dan KSE adalah hal yang dapat Bapak jadikan sebagai solusi, gitu kan Iya Pak? betul Pak. Cuman, cuman Bapak sedikit ragu karena pola belajar dan tingkah laku murid Bapak. Begitu kan Pak? Iya Bapak itu sedikit ragu karena pola tingkah lakunya. betul Pak. Apakah Pak Agus ingin mencobanya atau bagaimana? Eh, Silakan. Oh iya Pak. Ya, Harusnya saya mencobanya terlebih dahulu karena pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar murid dan KSE yang mampu membuat siswa menjadi lebih terlatih dalam menunjukkan pola tingkah laku yang positif. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat meningkatkan minat belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mereka akan mendapat perhatian secara penuh dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan skill, Pak. ya, dari sajian pemaparannya Bapak ini, kalau menurut saya kemampuan Bapak ini sudah luar biasa loh Pak untuk menyajikan diferensiasi dan KSE. Jadi tidak usah Pak ragu-ragu lagi Pak, silakan eksekusi kalau Bapak rasa sudah yakin, ayo let's go. Nah, wah idenya Bapak ini keren sekali menurut saya Pak. Kira-kira kapan bisa dimulai Pak? Ya, kira-kira minggu ini, Pak, saya akan mulai. Tapi sebelum itu, Pak, saya harus membuat RPP diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE agar dapat saya lihat efektivitas dari Oh gitu Pak strategi ya, yang Bapak saya harus terapkan, Pak, nantinya. Oh iya Pak iya. Wih, luar biasa perencanaannya Pak Agus. Semoga ya eh, Amin. tetap semangat dalam pengimplementasian. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana aksi Bapak? Bapak kan sudah punya semangat yang tinggi, Bapak sudah punya perencanaan yang matang, idenya luar biasa. Nah sekarang kita berbicara soal durasi. Kira-kira Bapak perencanaan waktunya Bapak itu untuk melaksanakan ini kira-kira berapa lama? Mm-mm. Mungkin sekitar 1 bulan, Pak. Karena di bulan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Iya, karena di bulan, ya Pak ya. Uh-uh. Nah, berarti bulan pertama Bapak akan melakukan penerapan atau uji coba Pak ya. Iya, betul. Kegiatan-kegiatan Pak. Di bulan pertama penerapan, bulan kedua evaluasi, di bulan selanjutnya kira-kira apakah masih ada kegiatan lanjutan Pak? Iya, ada Pak. Kegiatan lanjutannya adalah menindaklanjuti rencana tindak lanjut secara berkala agar kekhawatiran saya tentang hasil akhir pembelajaran dapat teratasi dengan strategi yang saya terapkan. Oh gitu Pak ya, Iya. luar biasa. Saya sangat kagum dengan antusias dan kematangan perencanaan Bapak, luar biasa Pak Agus. Oh ya Pak, dalam menjalankan rencana aksi Bapak, apakah ada komitmen yang perlu dibangun dalam melakukan rencana aksi Bapak ini? Apakah kita harus punya komitmen atau apakah Bapak punya komitmen yang perlu dibangun? Iya, betul sekali Pak, ada Pak. Saya harus berkomitmen bahwa apapun hambatan akan saya lalui dengan sabar dan semangat, serta saya harus tetap maksimal dan konsisten dalam memaksimalkan
diferensiasi dan KSE agar dapat menjadi media penghantar saya untuk meningkatkan hasil akhir pembelajaran. Oh gitu Pak. Eh, jadi Bapak ini betul-betul ingin membangun komitmen bahwa apakah memang KSE dengan diferensiasi ini betul-betul bisa menyelesaikan akar permasalahan ini, seperti itu Pak ya komitmennya Pak ya, Iya, dan seperti akan itu, Pak. menghadapi semua tantangan-tantangan yang akan dihadapi nanti setelah penerapan. Luar biasa. Iya. Mantap Pak Agus. Selain konsistensi Pak, apakah Pak Agus butuh rekan kerja? Kalau butuh, Bapak ingin bekerja sama dengan siapa untuk goal yang diharapkan? Apakah Bapak butuh rekan kerja atau bagaimana? Karena Bapak kan punya goal yang ingin dicapai atau goal yang diharapkan dalam harapannya Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, betul sekali, Pak. Seperti apa yang Bapak katakan tadi, memang sangat butuh, Pak. Kalau diizinkan sih, Pak, saya ingin bekerja sama dengan Pak Kastang. Karena melalui kegiatan coaching ini, saya merasa Bapak telah berhasil memantik semangat saya. Saya juga yakin, Pak, Kastang adalah orang yang tepat untuk saya jadikan rekan kolaborasi, Pak. Oh ya Pak ya, terima kasih Pak. Tapi apakah Bapak yakin dengan pilihan Bapak? Masih banyak kok orang-orang yang mungkin ini Pak. Ya, kalau menurut saya sangat yakin sekali, Pak. Oh iya Pak. Oke. Eh, jadi gini Pak ya. Eh, Baiklah kalau begitu Pak Agus, saya siap menjadi mitra Bapak untuk berapa bulan ke depan. Iya, terima kasih banyak Pak Kastang atas kesediaannya Pak Kastang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok pendidik yang diharapkan oleh anak-anak, Pak ya. Iya Pak. Sama-sama Pak ya, Pak Agus. Kegiatan coaching untuk hari ini saya rasa cukup Pak Agus. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak ya. Semoga beberapa bulan ke depan kita bisa bermitra dengan baik. Semoga saya tetap bisa menjadi partner atau mitranya Bapak untuk mencapai goal yang diharapkan. Sehat-sehat Pak Agus ya. Amin, Pak Kastang. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak.